literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Althea Tria Diwasasri dari SMP Negeri 1 Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Dengan guru pembimbing saya, Ibu Agustian Pangesturini SPG. Pada kesempatan ini, saya ingin mendongeng sebuah cerita yang berjudul Legenda Juriputra, karya Rifki Sylvia. Jadi, beginilah ceritanya. Dahulu kala, di wilayah perbukitan, terdapat sebuah desa dengan hamparan sawah yang sangat subur. Desa tersebut bernama Plaosan. Desa Plaosan dipimpin oleh seorang demang yang adil dan bijaksana. Beliau bernama Raden Putra. Raden Putra adalah seorang pemimpin yang sangat sabar, penuh kasih sayang, dan selalu memikirkan apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya. Sehingga para rakyat merasa terlindungi, terayomi, dan selalu mengikuti apa yang menjadi titah Ki Demang. Dalam memimpin rakyatnya, Ki Demang didampingi oleh seorang permaisuri yang sangat cantik yang bernama Niken Limaran. Istri Ki Demang tidak hanya cantik wajahnya, tetapi hatinya juga sangat baik. Selain itu, istri Ki Demang sangat patuh padanya, tidak membeda-bedakan, dan bisa membawa bersama rakyatnya. Tetapi kebahagiaan mereka belumlah lengkap karena mereka belum diberi momongan. Karena tugasnya sangat banyak, Ki Demang mengangkat beberapa abdi untuk membantu pekerjaannya. Salah satunya bernama Sulimah, seorang gadis yang berasal dari dusun di bawah desa Plaosan. Suatu hari, Sulimah pernah menyarankan Ki Demang untuk membawa istrinya ke sebuah dukun yang terkenal dapat memberikan keturunan. Ki Demang pun langsung membawa istrinya ke dukun itu. Setelah beberapa bulan, akhirnya Ken Limaran mendapatkan anugerah berupa janin di dalam kandungannya. Ki Demang pun sangat bahagia mendengar istrinya hamil. Sehingga Ki Demang tidak mengizinkan Ken Limaran melakukan apapun. Istriku, kau tak usah melakukan apapun, biar Sulimah saja memasak dia, kata Ki Demang pada istrinya. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Kakang? Tita Ken Limaran. Kau tak usah melakukan apapun, istirahatlah dia, kata Ki Demang pada istrinya. Karena Sulimah adalah seorang yang sangat rajin dan cekatan, semua pekerjaannya pun cepat selesai. Diam-diam, Ki Demang selalu memperhatikan Sulimah dan berkata lembut kepada Sulimah. Hai Sulimah, kau tampak cantik akhir-akhir ini, kata Ki Demang pada Sulimah. Sulimah pun merasa bahagia dan tersipu malu atas sanjungan Ki Demang. Setelah itu, Ki Demang ingin menikahi Sulimah, sehingga Ki Demang ingin menjadikan Sulimah istri keduanya. Setelah itu, Ki Demang izin kepada istrinya. Istriku, bolehkah aku menikahi Sulimah? Izin Ki Demang pada istrinya. Kakak, dengan berat hati dan rasa sakit di dada ini, aku mengizinkanmu menikahi Sulimah, jawab Ken Limaran pada suaminya. Sebenarnya, Ken Limaran sudah mulai curiga atas gerak-gerik Sulimah. Dan tidak sengaja, Ken Limaran pernah melihat Sulimah memasukkan sesuatu ke dalam minuman itu. Mungkin itu akibatnya Ki Demang sangat tergila-gila dan ingin menikahi Sulimah. Setelah 7 bulan kehamilan istrinya, Ki Demang sangat bertolak belakang dan sangat kasar kepada istrinya. Sehingga kelahiran putra pertamanya bukanlah menjadi kebahagiaan, tetapi kehancuran dalam keluarganya. Dan Ki Demang mengusir Ken Limaran dan istrinya dari desa Plaosan. Limaran, pergi kau dari sini. Aku tak ingin melihatmu lagi di rumah ini. Dengan perasaan sedih dan kecewa, akhirnya Ken Limaran meninggalkan Plaosan sambil menggendong buah hatinya ke arah utara timur laut. Dan sampailah ke sebuah desa yang sekarang disebut Desa Dadap Ayam. Di desa inilah Ken Limaran membesarkan buah hatinya yang bernama Cinde. Tidak terasa, Cinde tumbuh menjadi anak yang tampan,
baik hati dan sangat sayang pada ibunya dan sangat patuh pada ibunya. Selain itu, Ken Limaran selalu mengajarkan Cinde untuk berbuat baik pada siapapun, walaupun hidupnya serba kekurangan. Suatu hari, Cinde dan ibunya pergi ke sebuah hutan untuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba, ada seekor gagak terbang membawa telur yang sangat besar. Cinde pun sangat menginginkannya telur itu dan meminta pada ibunya. "Ibu, lihat, di sana ada seekor gagak yang membawa telur yang sangat besar. Aku sangat menginginkannya, Ibu," minta Cinde pada ibunya. "Ya nak, aku akan memintakan telur itu kepada gagak." "Wahai burung gagak, bolehkah aku meminta telurmu untuk anakku?" Dengan perasaan kasihan, akhirnya pun gagak memberikan telur itu kepada Cinde. Cinde pun merasa bahagia mendapatkan telur itu. Tetapi Cinde juga bingung bagaimana cara menetaskannya. Karena Cinde merasa kebingungan, akhirnya Cinde membawa telur itu ke sebuah gua. Dan di gua itu ada seekor ular yang bernama ular sawah. Ular sawah berniat untuk membantu Cinde menetaskan telur itu. "Hai Cinde, aku akan membantu menetaskan telur itu. Tetapi kau harus memenuhi 2 syaratku." "Ya ular sawah, aku akan memberikan telur ini kepadamu. Lalu apa 2 syaratnya?" "Syarat yang pertama, saat telur itu menetas, Cinde harus merawat dan menyayangi telur itu. Syarat yang kedua, jangan sekali-sekalinya Cinde datang ke gua ini saat bulan purnama." Setelah itu, ular sawah meminta Cinde pulang dan kembali lagi setelah 21 hari. Setelah 21 hari, Cinde datang ke gua itu untuk mengambil telur. Dan ternyata telur itu adalah seekor ayam yang gagah dan kuat. Ayam itu diberi nama Claras. Karena Claras adalah seekor ayam yang kuat, akhirnya Cinde selalu mengajak Claras untuk bertarung di mana-mana. Dan Claras pun selalu menang dalam pertarungan itu. Kemenangan demi kemenangan, seluruh desa Pelausan mengetahui hal itu. Salah satunya Raden Putra. Karena Raden Putra mengetahui hal itu, Raden Putra ingin mengajak Cinde menarungkan ayam milik Cinde dan milik Raden Putra. Dan Raden Putra bersumpah apabila Cinde menang, seluruh hartanya menjadi milik Cinde. Dan ternyata pertarungan itu dimenangkan oleh Cinde dan Claras. Karena Cinde merasa bahagia, akhirnya Cinde pulang dan mengajak ibunya ke desa Pelausan. Dan kagetnya ia mendengar ternyata Raden Putra adalah ayah kandungnya. Tetapi Cinde tidak marah, melainkan ingin mencari ayah kandungnya itu. Saat mencari ayah kandungnya itu, Cinde mengajak Claras untuk menemani Cinde. Hari demi hari Cinde lalui, tetapi Cinde tidak menemui ayahnya. Karena ayahnya telah meninggalkan Cinde. Karena Cinde dan Claras kelelahan, akhirnya Cinde beristirahat ke sebuah gua. Dan tidak ia sadari, malam itu adalah malam bulan purnama. Saat Cinde terbangun dari tidurnya, Cinde mendengar alunan lagu yang sangat merdu. Cinde pun mengikuti alunan lagu itu. Dan ternyata di sana ada seorang wanita yang sedang mandi. Cinde pun mengintip dan menginjak batu yang sangat besar. Tiba-tiba batu itu pun retak dan Cinde pun jatuh. Wanita itu pun terkejut. Saat wanita itu keluar, wanita itu berubah menjadi ular sawah. Dan ular sawah kata kepada Cinde, "Hai Cinde, kau telah melanggar peraturanku, dan aku akan mengutukmu menjadi batu." Dari situlah Cinde berubah menjadi batu. Nah teman-teman, seluruh desa Dadap Ayam menyebut batu dengan istilah curi. Karena Claras adalah ayam yang sangat setia, akhirnya Claras selalu menemani Cinde dan selalu bertengger di atas batunya sampai mati. Sehingga kotorannya pun menumpuk dan menjadi keras. Dan batu itu menjadi warna putih. Dari situlah seluruh desa Dadap Ayam menyebut batu itu dengan nama
Batu Curi Buta. Demikian dongeng legenda Curi Buta. Semoga bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke seluruh keluarga, teman, dan sahabat yang Anda kenal. Terima kasih sahabat FKOSN. Salam literasi, ayo membaca. Sampai jumpa.